Oke, terima kasih. Mas Ramlan mau ada yang apa namanya, ditampilkan nggak? Nanti saya jadikan co-host kira gitu. Oh, yang kemarin apa? Heeh. Atau saya aja yang nampilkan juga boleh tuh. Ya boleh boleh Mas. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya pemirsa YouTube-nya Salam. Kedai Kopi. Kita kali ini mau melanjutkan Zoom series. Kali ini dengan Mas Ramlan Nugraha. Ya, beliau adalah pegiat di Patiro sebagai koordinator keuangan publik ya, Mas Ramlan ya. Ya. Mm. Nah, ini kebetulan beliau juga di tengah kesibukan beliau ya ini sedang di luar kota, sedang ada pekerjaan kita apa namanya kita rusuin ini. Kita mau mau ngobrol nih Mas Ramlan eh, terkait kemarin ini kan sebelum rusuh itu kan isunya itu kan PBB ya, Ya. di Pati, di Bone ya, di Semarang juga, di Cirebon juga. Kan orang bertanya-tanya tuh, ini kenapa banyak banget ya pajak yang PBB ya, yang tiba-tiba itu naiknya tajam sekali, naiknya Ya, ya. tinggi sekali gitu. Nah, lalu juga muncul beberapa apa jawaban ya dari para pakar nih termasuk Mas Ramlan nih sepertinya sama juga bahwa ada alokasi dana ke daerah ya entah itu Ya. TKD yang dipotong ya hampir 30% ya kalau tidak salah. Ya. Mm. Itu bagaimana itu Mas Ramlan? Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi ya terutama dari sisi Mas Ramlan, teman-teman Patiro dan pengamat kebijakan publik. Monggo silakan Mas Ramlan. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Ya, tentu ini tahun fiskal pertama ya dari Prabowo dan ini juga cukup mengagetkan kita begitu. Nah, saya jawab dulu yang pertama, kenapa sebenarnya dulu itu banyak daerah-daerah, kepala daerah menaikkan PBB ya, pajak bumi dan bangunan begitu. Kalau kata Prof. Hermansyah Johan itu hampir 125 125 kabupaten gitu ya. Ya, simpelnya sebenarnya karena PPB itu kewenangan dari kabupaten, pemerintah kabupaten kota. Jadi dia bisa langsung mendapatkan pendapatan dari sana. Gitu. Kenapa dia menaikkan? Karena memang ada situasi ya di mana memang dana transfer kita menyebutnya transfer TKD, transfer ke daerah ya, dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu setiap tahun. Itu memang di tahun depan tahun 2026 itu akan berkurang secara drastis. Jadi sekitar kalau hitungan antara 25 sampai 29% gitu ya. Tapi kalau misalnya berdasarkan outlook atau hasil yang ingin dicapai gitu sekitar 25%. Artinya dari 900-an triliun ya itu sampai 650 triliun, hampir 250 triliun. Nah, jadi dana transfer ke daerah itu memang menjadi apa namanya? Menjadi bukan hanya harapan ya, tapi juga menjadi ketergantungan dari daerah. Jadi sekitar 80% pemerintah daerah itu menggantungkan sumber dananya itu dari pemerintah pusat. Nah, jadi bisa dibayangkan tuh dana untuk belanja pegawai ya, dana untuk infrastruktur dan sebagainya ke depan itu dipotong. Di satu sisi si kepala daerah itu dia baru terpilih ya, bisa dibayangkan tuh. Jadi Februari dia dilantik ya dengan eh, dengan janji-janji ya yang dia tuangkan di dalam visi misi, terus juga program kegiatan sudah keluar-keluar ke masyarakat, ya. Termasuk juga modal dia kan, dia sudah banyak tuh keluar modal gitu. Nah ternyata dipotong tuh dana transfer, jadi kelabakan. Akhirnya yang paling gampang adalah menaikkan apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu PBB, begitu ya. Itu kira-kira Mas Ibnu. Oke, itu kan tadi ya yang menaikkan kan 125 pemerintah kota kabupaten ya Mas Ramlan ya. Sisanya yang sekian ratus itu 300 atau 400-an sekian itu sisanya mereka nggak menaikkan itu berarti. Ya kalau saya baca ya
taruhlah misalnya pemerintah kabupaten. Jadi pemerintah kabupaten itu jumlahnya ada 415 kabupaten, ya. Nah, sekitar 98%, jadi berapa, 407, itu dia memiliki posisi kapasitas fiskal yang lemah. Nah, jadi posisi kapasitas fiskal yang lemah itu dia sekitar 80% tergantung kepada dana transfer pusat gitu ya. Mungkin kalau 20%-nya dia dari pendapatan daerah ya, pendapatan asli daerah. Nah, memang untuk yang daerah-daerah yang lain sisanya bisa jadi mereka wait and see gitu ya. Tapi juga ada beberapa yang memang dia mengoptimalkan pendapatan asli daerah gitu. Jadi ada beberapa, saya lihat memang ada beberapa misalnya kabupaten, saya lupa namanya, jadi dia mendorong kebijakan untuk APBD belanjanya dari dalam daerah sendiri, jadi mengoptimalkan apa namanya produk-produk di daerahnya sendiri begitu. Nah, tapi secara kondisi kebatinan tentu dengan kondisi transfer ke daerah yang fiskal dan juga kewenangan yang sangat terbatas gitu ya, itu pemerintah kabupaten menjadi pusing. Nah, sisanya mungkin saat ini sedang berpikir nih, Mas Ibnu, wah ini gua harus ngapain nih? Sementara kan janji ke rakyat nggak bisa di cancel gitu ya. Ya paling dikomunikasikan, ya dikomunikasikan. Nah, saya pernah tuh waktu apa namanya waktu acara APKASI, jadi saya diskusi dengan teman dari salah satu wakil bupati ya, wakil bupati di Sumatera Barat ya. Nah, jadi dia itu sekitar sekitar 800 miliar ya, 800 miliar itu dari transfer ke daerah. Ya adanya hanya 20%-an. Nah, gimana Pak? Wah, pusing juga nih begitu ya. Sedangkan kami juga ada janji ke masyarakat. Ya akhirnya memang dia lakukan komunikasi publik yang bagus dengan masyarakat. Jadi dia menggandeng stakeholder yang ada, menjelaskan bahwa ke depan dana transfer itu akan turun gitu ya, termasuk juga menggandeng DPRD gitu ya. Jadi DPRD juga paham situasinya. Nah, jadi apa namanya target-target pembangunan itu memang mungkin dia hold dulu gitu ya, karena memang melihat situasi terkini gitu. Jadi secara kebatinan gitu ya, si para kepala daerah ini pusing gitu. Tetapi tidak memungkiri tadi, jadi kepala daerah yang punya inovasi yang tinggi, nah itu ini dijadikan tantangan ini jadi peluang untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Gitu Mas Ibnu. Nah, tadi barusan baca tuh yang slide-nya dari Mas Ramlan ya. Jadi 83% itu anggaran alokasinya di pusat, 17% ke daerah ya. Jadi ini bisa dibilang sebagai apa ini ya. Mang- saya mau ngomong takut terlalu vulgar nih kalimatnya. Jadi ini seperti apa ya, janji reformasi itu kan tidak hanya tentang demokrasi, tetapi juga tidak hanya tentang demokrasi secara politik, tapi kan juga demokrasi secara ekonomi kebijakan. Berarti kan artinya kalau ini anggaran banyak ditarik ke pusat, ini kan secara nggak langsung tidak tidak melanjutkan semangat reformasi. Kira-kira kan gitu ya, Mas Ramlan ya. Ya, betul. Lalu Jadi, pemerintah daerah itu rata-rata berani nggak ngomong ke masyarakatnya atau DPRD-nya, ini duitnya dari pusat ini kan sekarang berkurang sampai tadi ya 200-an iya, triliun. iya. Itu terbuka nggak ngomong ke ada contoh nggak, mungkin Mas Ramlan tahu, terbuka ngomong ke masyarakat bahwa nih dialokasikannya itu pindah nih ke MBG lah, alutsista segala macam. Itu ada nggak pemerintah daerah yang berani ngomong gitu tuh setahunnya Mas Ramlan? Iya, 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 ya, saya baru kemarin tuh ya. Kemarin saya komunikasi dengan Kepala Dinas di Kalimantan Timur dengan DPRD-nya. Jadi si Sekda Kaltimnya teriak juga dia, ya teriak juga karena memang dana bagi hasilnya di tahun depan itu dia akan dipotong 50%, gitu ya, sekitar berapa 3 sampai 4 triliun ya dia dipotong kalau tidak salah ya. Pasti Nah, marah ya, Kalimantan Timur kan ya rakyatnya banyak jadi tuh. terutama bagi provinsi-provinsi penghasil, provinsi sumber daya alam ya. Jadi dia apa namanya? Dia sebagai sumber
PNBP bagi negara gitu ya. Dan sebenarnya memang sudah diatur di dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah HKPD, di mana memang sebagai contoh misalnya dana bagi hasil. Jadi dana bagi hasil ini ada sebagai contoh misalnya dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan. Ya, jadi apa namanya pohon-pohon ya yang ditebang ya dari hutan alam, yaitu kita sebut apa namanya dari dana reboisasi. Jadi PNBP-nya 100%, jadi 60% ke pemerintah pusat, 40% ke pemerintah daerah penghasil. Nah, digunakan untuk reboisasi, untuk mencegah apa namanya untuk eksternalitas dan sebagainya. Nah, si 40% itu nanti akan dipotong lagi jadi 50% di tahun depan. 40%-nya dipotong 50%, berarti tinggal 20%, kira-kira gitu ya? Ya, begitu. Nah, ini kan tentu akan kelabakan ya. Jadi apalagi memang si pemerintah daerah yang mungkin sudah ya hari ini sudah menyusun RPJMD 2025-2029, dia pakai proyeksi tahun sebelumnya. Wah, itu dia pakai data proyeksi tahun sebelumnya, sementara sekarang situasinya transfer ke daerahnya turun tahun depan, pasti dia akan melakukan perubahan kembali gitu ya. Jadi itu salah satu yang Kaltim yang teriak-teriak gitu ya. Ini teman-teman juga teman-teman dewan gimana nih teman-teman NGO nih gitu. Nah, yang lain juga mungkin pada dasarnya mereka protes juga ya atas kebijakan ini. Nah, makanya memang ketika menteri yang baru nih, Menteri Keuangan Purbaya, rasa-rasanya mungkin akan kalau kemarin sih dia ngomong mau menaikkan kembali dana transfer ke daerah, tapi nominalnya belum. Agak gembira juga nih kepala daerah, gitu. Tapi pada dasarnya sih kami melihat kepala daerah itu banyak yang uring-uringan gitu ya tapi memang nggak berani tampil ke media begitu ya Mas Ibnu ya. Jadi secara eksplisit harusnya dia menyampaikan protesnya ya saya sebagai daerah penghasil apa namanya ekologi kami berdampak pada ekologi kami dan sebagainya, sementara dana kami dikurangi, kita nggak tahu nih ke depan apakah akan dibayar lagi atau enggak, nah gitu. Nah, harusnya protes, tapi hanya sebagian kecil sih saya lihat, nggak berani kayaknya. Yang unik tuh Provinsi Riau tuh, Mas Ramlan. Sebelum rame-rame kenaikan PBB, gubernurnya yang terpilih ya kalau nggak salah itu sudah bilang bahwa pembangunan ini akan dihentikan karena tadi tuh dana bagi hasilnya TKD-nya tuh berkurang. Itu dia udah sempat viral di Riau-nya viral ya. Saya sempat lihat di TikTok sama di YouTube kalau nggak salah. Jadi sebelum ada isu PBB itu rame, dia udah bilang itu. Cuman waktu itu kan kita belum ngeh ya kalau itu memang terkait karena TKD-nya tuh dikurangi sampai 200-an triliun itu. Dan Riau itu kan sama seperti Kaltim ya. Dia penghasil apa namanya penghasil minyak, dumai segala macam itu. Jadi memang banyak pertanyaan juga dari masyarakat waktu itu saya lihat di kolom komennya. Dan itu betul tuh tadi Mas Ramlan sampaikan kayaknya harapannya di Pak Purbaya ya. Karena kan beliau yang ngomong langsung tuh. Dan sepertinya ideologinya beliau tentang ekonomi itu ya gimana membanjiri sistem itu dengan apa likuiditas. Nah, kalau dari teman-teman sudah ini ada optimisme nggak itu terkait Pak Purbaya? Kalau dari Mas Ramlan sendiri melihat dia sudah mulai berstatement untuk ya mungkin nggak 100% ya 200 triliun itu akan ditransfer ke daerah. Tapi mungkin ya ada entah masih 50%-nya atau berapa. Gimana itu menurut Mas Ramlan? Ya, kami sih melihat apa namanya tetap ya sama optimistik tetap harus dijaga, apalagi memang kalau lihat publik ya kemarin misalnya Pak Purbaya di acara Great Institute itu dari 1.200-an komentar netizen itu kan hampir semua positif gitu ya. Nah jadi kita tunggu saja, tapi memang apa namanya ketika beliau menyampaikan misalnya akan ada tambahan dari dana transfer ke daerah, nah tentu ini juga jadi pintu masuk apa namanya supaya memang dana-dana itu memang tidak hanya bergelontor di pusat saja tapi juga di daerah. Nah, tinggal alokasinya dan juga penggunaannya seperti apa. Nah, ini memang
apa namanya kita tunggu, tetapi bagaimana sebenarnya komitmen untuk menggerakkan misalnya kelompok-kelompok masyarakat ya, komunitas UMKM. Nah, itu kita akan dorong. Hanya saja memang kita juga mendorong bagaimana sebenarnya dana-dana itu juga selain transparan ya, akuntabel gitu ya, itu juga dapat mendorong apa namanya komunitas-komunitas ya, kelompok perempuan, disabilitas dan sebagainya. Jadi yang berkembang saat ini kan memang masih masih umum ya, tapi teman-teman juga melihat bahwa ini optimistik perlu dijaga gitu. Oke, Mas Ramlan, ini saya mau share ya, yang data dari Mas Ramlan ya. Saya share aja ke Hmm. pemirsa YouTube-nya Kedai Kopi. Kelihatan nggak Mas Ramlan? Ya. Hmm. Oke. Nah, ini yang menarik. Ini kan yang ini ya. Transfer ke daerah 2026 turun 25% atau 214 triliun ya. Sinyal resentralisasi fiskal yang semakin kuat. Kalau dari kita lihat ini sebenarnya ini sempat ada penurunan juga ya, Mas Ramlan ya. Ini yang di 2004 ini berarti penurunan ya atau bagaimana nih? Ya, ada penurunan sedikit yang transfer ke daerahnya ya. Ya, heeh. Oke. Gitu. Nah, ini jadi pemirsa ya bisa melihat ini datanya dari Mas Ramlan dan Patiro. Ini datanya transfer ke daerah ya atau istilah kerennya TKD Iya. ya. Ya, memang ini banyak juga yang sudah dibahas ya di berbagai podcast. Jadi kalau misalnya kita lihat itu dari 2016 sampai 2026, eh, yang biru itu memang dia eh, dana di pusat ya. Jadi dana di pusat, di kementerian dan lembaga pemerintah pusat itu setiap tahun itu mengalami peningkatan gitu. Sementara memang yang TKD itu relatif dia stagnan, tetapi memang di walaupun ada peningkatan setiap tahunnya gitu ya, tetapi di tahun 2026 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, sampai minus 25%, 650 triliun. Jadi dari 2016 ini paling kecil. Nah, sementara memang yang namanya desentralisasi, konsep desentralisasi itu kan dia ada dua hal ya, authority, kewenangan dan juga anggarannya. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini salah satu sinyal ya bahwa ternyata fiskal ini kembali ke sentral, kembali ke pusat. Jadi kembali Hmm. diatur oleh pusat. Banyaknya duitnya di pusat Jakarta gitu. Hmm. Ya jadi ini apa ya? Ya seperti zaman dulu jadinya ya. Betul, Iya, betul, iya, betul. iya. Oke. Ya, ini yang anggaran timpang 83% di pusat, 17% di daerah ya. Nah, Ya, jadi apa namanya tadi ya, jadi ini dipresentasikan. Jadi sebenarnya di kondisi tadi yang saya sebutkan bahwa berdasarkan ini nih apa kapasitas fiskal provinsi, kabupaten, kota. Jadi kapasitas fiskal ini salah satunya dilihat dari besaran jumlah transfer dana dari pusat ya dengan pendapatan asli daerah begitu. Jadi kapasitas fiskal yang lemah artinya memang ketergantungan yang sangat tinggi kepada daerah. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu ya di sini itu kapasitas fiskalnya itu ada 3 kategori ya, ada kuat, iya. sedang dan juga lemah. Nah, memang kalau yang untuk provinsi dari 38 provinsi itu yang kuat itu cukup banyak ya 11, tapi yang lemah itu 15. Nah, yang diperhatikan oleh kita adalah sebenarnya yang kabupaten. Jadi dari 415 kabupaten itu 407 yang kapasitasnya lemah. Nah, gitu yang Oke. notabene sebenarnya ini ketergantungannya cukup tinggi dan kemandiriannya rendah. Jadi memang kalau misalnya pemerintah itu dia langsung dia menurunkan memangkas dana transfer, tentu ini akan menjadi kaget, akan shock gitu ya. Nah, Langsung sementara ya, memang terutama yang 407 itu ya. ya betul betul. Jadi memang sebenarnya Kementerian Dalam Negeri sudah dalam setiap forum ya, Menteri Dalam Negeri, wakil dan sebagainya,
itu selalu mendorong adanya inovasi pendanaan. Inovasi pendanaan, creative financing dan sebagainya. Tapi memang itu tidak cukup, itu harus dibekali dengan pembinaan, ya, pendampingan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi Windows-nya apa saja, sumber-sumber pendanaannya apa saja, dan itu harus difasilitasi oleh khususnya Kementerian Dalam Negeri. Begitu. Jadi jangan sampai misalnya yang kasus Pati itu terulang kembali gitu ya, gara-gara ya karena kapasitas fiskal yang lemah, ya bingung harus mencari dana dari mana, sementara kewenangan terbatas, ya akhirnya yang ada saja tanpa melihat efeknya kepada masyarakat kecil, gitu kira-kira. Oke, berarti kalau melihat data ini, Mas, berarti memang luar biasa ya. Maksudnya ketergantungan dari transfer pusat itu ke daerah sangat banyak ya. Ini kan kalau di total kota kabupaten 477 berarti. Itu Ya, luar biasa tuh. Ya, ya betul betul. 477. Iya. Ya, Oke. jadi ini memang tantangannya ya. Sebenarnya eh, apa namanya? Karena dana transfer ke daerah ini kan Setiap tahun tuh yang kayak tadi tuh, setiap tahun ditransfer ke daerah. Nah, seharusnya memang dana yang ditransfer ke daerah ini selain untuk biaya-biaya rutin ya untuk belanja pegawai, belanja modal dan sebagainya, juga menjadi stimulan agar dana yang ada itu bisa dioptimalkan. Nah, sehingga misalnya eh, daerah-daerah itu tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat. Mm-mm. Ya, ada beberapa skema sebenarnya seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha gitu ya. Terus juga ada kalau yang sekarang sedang tren itu tentang carbon trading ya, perdagangan Iya. karbon dan sebagainya. Jadi banyak sekali creative financing, sumber-sumber pendanaan non APBN, non APBD yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Nah, hanya saja memang salah satu keterbatasannya itu adalah dari sisi SDM, kapasitas SDM. Nah, nih Pak, kami misalnya di Patiro gitu ya, saat ini juga bersama dengan teman-teman itu mendorong bagaimana penguatan peran Pemda dalam mengakses pendanaan hijau. Mm. Baik itu misalnya dari hibah internasional, terus juga dari skema-skema research based payment, ya skema-skema carbon trading dan sebagainya. Ya agar memang tidak tidak agar bisa mandiri begitu ya. Jadi tidak hanya tergantung kepada pemerintah pusat. Oke. Ya biar bisa lebih lebih kreatif ya. Mas, Ya, kalau Pati kemarin tuh masuk mana dia ya? Masuk yang kuat, lemah atau sedang tuh? kayaknya lemah dia tuh. Kayaknya lemah ya. Iya. Sebenarnya Kabupaten Pati itu dia punya potensi perikanan sebenarnya. Mm, Cuman memang di Jawa Tengah itu daerah Pantura itu, mohon maaf nih, kurang mm, kurang diperhatikan karena mm, infrastruktur mm. tuh biasanya dari Semarang turun ke Solo. Ya, Pati ini Ya. kan sebelah timurnya Semarang dia. Ada Purwodadi terus ada Pati. Jadi memang daerah situ sampai ke daerah Pantura Jawa Timur itu memang kurang mendapat perhatian ya dari pemerintah dari zaman dulu lah. Mm, Tapi ya ya itu kondisinya saat ini. Oke Mas Ramlan, ini lumayan, ini kita sudah banyak mendapatkan informasi, insight dari Mas Ramlan. Eh, ada hal yang ditambahkan nggak Mas? Kira-kira eh, kalau nih kita bicara jeleknya dulu nih, pahitnya dulu. Misalkan janjinya dari Pak Purba ya ternyata ditepatinya mungkin hanya sedikit ya. Kalau tadi kan sekitar 214 triliun. Ternyata nggak sampai setengahnya. Kira-kira mungkin cuma 50 triliun atau seperempatnya. Itu menurut Mas Ramlan itu masih bisa bernafas nggak tuh Pemda-Pemda, atau minimal berapa persen sih dari 214 yang memang harus digelontorkan pemerintah ke daerah-daerah? ya, wah, ini pertanyaan sulit nih, Mas Ibnu ya. Heeh. Jadi apa namanya? Karena kalau misalnya kita berdasarkan perspektif dari pemerintah daerah, ya tentu mereka tidak ingin dipotong ya, karena setiap 0 rupiah bahasanya sudah ada alokasinya. Tetapi kami sih melihat bahwa alokasi-alokasi yang sudah diatur ya di dalam undang-undang, misalnya di undang-undang HKPD tentang taruhlah tentang dana bagi hasil ya. Jadi dana bagi hasil untuk pemerintah daerah
yang seharusnya taruhlah 60% untuk pusat, terus 40% untuk pemerintah daerah, yaitu diberikan. Ya, jadi sesuai dengan sesuai dengan aturannya, sesuai undang-undang gitu. Nah, karena apa? Karena ketika misalnya dana bagi hasil itu dikurangi, tentu itu akan berakibat pada bagaimana upaya Pemda untuk mengatasi eksternalitas negatif, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan misalnya pohon-pohon itu ditebang gitu ya. Terus dananya seharusnya untuk dana perhutanan sosial, untuk reboisasi, untuk masyarakat, untuk KPH dan sebagainya. Kalau misalnya itu dikurangi, tentu akan berpengaruh kepada aspek ekologis. Nah, jadi untuk dana-dana transfer yang seperti itu seharusnya memang itu tidak dipotong. Tapi kalau misalnya memang ada yang dipotong, kami melihat sebenarnya harus ada transparansi, ya, transparansi dana gitu, sehingga memang pemerintah daerah juga sebenarnya tidak kelabakan begitu. Dan kami juga sebenarnya mengkritisi ya skema yang ada. Nah, kenapa sebenarnya kan tadi terjadi resentralisasi? Kalau Menteri Keuangan sebelumnya itu kan menyatakan bahwa sebenarnya dana-dana yang tadi yang 83% ya, yang di pusat itu akan dikembalikan ke masyarakat gitu. Nah, kalau dulu itu memang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baru dari pemerintah daerah itu dia ke masyarakat. Nah, kalau yang sekarang itu pemerintah pusat, ada sebagian dana transfer ke pemerintah daerah yang digunakan untuk masyarakat. Sekarang pemerintah pusat dia langsung ke masyarakat, begitu ya. Jadi langsung shortcut begitu. Nah, di desentralisasi sebenarnya bagaimana ada desentralisasi itu dia ada ada pembagian kewenangan gitu ya. Tetap dalam satu kesatuan, tetapi memang pemerintah daerah diberikan kewenangan dan juga anggaran. Karena yang mengetahui masyarakat pada khususnya adalah pemerintah daerah, karena dia yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi desentralisasi itu pada akhirnya daerah memiliki otonomi mengurus dana transfer, dananya digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Begitu. Nah, dan yang sekarang itu pemerintah pusat, makanya di kesimpulan itu meskipun memang dia langsung bersentuhan ke masyarakat, tetapi kenapa dikurangi ke pemerintah daerah? Apakah ada ketidakpercayaan ya kepada pemerintah daerah atau seperti apa? Gitu, karena kita pasca reformasi ini kita sudah berkomitmen bahwa kita mendorong desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, bahkan itu ada di dalam RPJMN 2025-2029 yang menjadi di Astacitanya Prabowo. Begitu. Jadi dana itu tidak hanya bergulir di Jakarta tapi juga di daerah. Nah, itu sebenarnya yang dapat menggerakkan ekonomi lokal. Nah, seharusnya memang kebijakan Menteri Keuangan yang baru juga itu juga kami mendorong hal itu. Jadi bagaimana dana-dana itu memang tidak hanya berputar di Jakarta di pusat saja, tapi juga di daerah, menggerakkan ekonomi masyarakat di lokal. Gitu, Mas Ibnu. Saya sepakat itu tadi. Ada ketidakpercayaan kepada mungkin daerah ya. Itu kan sebenarnya berulang kali tuh diucapkan oleh Pak Prabowo ya. Terkait proyek-proyek yang dianggap nggak penting segala macam ya. Tetapi ya memang itu bukan bukan jadi pembenaran. Nah, Mas Ramlan, dulu seperti tadi Mas Ramlan sampaikan, dulu ini kan ibaratnya ada kepercayaan ya kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana itu sehingga perbandingan antara dana pusat dan daerah tidak tidak terlampau jomplang. Itu sebenarnya jomplangnya itu mulai tahun berapa tuh, Mas Ramlan tuh? Nah, coba ini lagi ditayangkan lagi ya. Oke. Nah, kalau misal kita perhatikan ya, misalnya di 2016, di 2000, oke, yang nah, di yang tadi yang betul yang slide sebelumnya. Nah, terus, oke, nah ini ya, ya memang tidak ada
tidak ada semacam ini ya, apa namanya, yang clear ya, dana yang clear misalnya harus berapa pusat dan daerah. Tetapi memang kita melihat misalnya yang seperti tahun 2016 ya, di 2017 itu tidak terlalu jauh antara dana yang disalurkan ke daerah dengan di pusat ya. Jadi 1.000 triliun, 710 triliun. Nah, itu agak melonjak ya ketika memang di periode yang terakhir tuh gitu ya, yang 2019 sampai 2020 dan sebagainya. Jadi belanja belanja pusat itu semakin terus meningkat, sementara memang untuk yang transfer ke daerah itu semakin stagnan bahkan turun. Ya, padahal memang apa namanya pembangunan itu bisa jadi misalnya diurus banyak berada di daerah gitu. Itu menarik loh Mas Ramlan. 2026 nanti cuma 650, bahkan dibandingkan 2016 lebih rendah ya berarti ya? Dibandingkan 2016 ya. Iya. Bisa Ini jadi misalnya di tahun anggaran sebelumnya juga jomplang ya. Karena ini iya, saya ambil mungkin 10 tahun terakhir gitu. iya. Ya tapi sebenarnya ini ya apa mengindikasikan bahwa anggaran kita itu memang sangat banyak berada di pusat ya. Sedangkan di daerah itu semakin ke sini semakin kecil ya. Padahal misalnya kita memiliki 546 daerah gitu. Nah, seharusnya memang pemerintah pusat memperhatikan ini. Jadi kalau misalnya berkomitmen terhadap desentralisasi, maka tadi desentralisasi itu ada kewenangan yang diberikan dan juga anggaran. Nah, kalau sekarang kewenangannya ditarik tuh, kayak misalnya apa yang kewenangan-kewenangan izin itu semua ditarik oleh pusat, gitu ya, untuk izin pertambangan dan Iya, sebagainya. izin tambang, hutan segala macam ke pusat semua sekarang ya? Betul, dari mulai kehutanan, pertambangan sampai ke lautan itu izin-izin itu harus ke pusat. Ya bahkan misalnya yang pertambangan rakyat yang kecil, yang galian C, pasir dan sebagainya itu harus ke pusat gitu. Jadi nggak ke daerah. Jadi izin-izin bisa dibayangkan izin-izin itu ditarik ke pusat, terus dana pusat semakin tinggi, sementara yang daerah itu dananya semakin dikurangi, kewenangannya dikurangi, tetapi disuruh berinovasi gitu ya, Ya. dilepas gitu. Silakan inovasi, sementara kewenangannya terbatas, nggak bisa. Jadi inovasi itu dia akan erat kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, ada beberapa saran gitu ya, misalnya dari Prof. Tias Rasid, pakar otonomi daerah, agar memang kewenangan pemerintah daerah itu dikembalikan kembali kepada pasca reformasi, jadi Undang-Undang 32 tahun 99 gitu. Nah, ada juga memang pendapat bagaimana sebenarnya pemerintah daerah juga bisa memaksimalkan apa namanya PAD yang ada melalui BUMD yang dimiliki. Ya, makanya memang informasinya sih tahun depan Kementerian Dalam Negeri mau ada dirjen baru tentang BUMD. Nah, salah satunya untuk mengoptimalkan peran BUMD di daerah. Ya, Itu tadi tapi masuk mana tetap Kemendagri ya? ya Kemendagri. Oh Ya, iya. tapi tetap istilahnya peran untuk pembinaan gitu ya, peran pembinaan itu kan mutlak dilakukan oleh pemerintah terutama Kemendagri. Nah, itu juga harus terus dilakukan, jadi jangan dibiarkan pemerintah daerah itu dia sendirian gitu. Oke. Ini menarik nih, Mas Ramlan nih, yang data ini. Kayaknya nggak masyarakat juga nggak banyak tahu ya, itu maksudnya kalau Iya. tahu rame itu kayaknya. Ya coba dilihat nih yang ini Mas, yang kapasitas fiskalnya. Coba di Eh, zoom yang tadi oh yang yang zoom. ini. Nah, itu di zoom yang nah 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 ini hanya kalau misalnya kita lihat di bawahnya. Oh bawahnya. Nah, ini kapasitas fiskal yang tinggi itu hanya berada di beberapa kabupaten, kayak misalnya Kabupaten Badung, Gianyar, Tangerang, ya, Kabupaten Bekasi, ya kabupaten yang Badung tuh tinggi notabene ya? Badung tinggi ya? tinggi karena kan dia dari pariwisata. Oh iya, Ya. itu Canggu itu maksudnya Badung tuh. Iya, Kabupaten Bekasi, Tangerang kan dengan industrinya. Jadi
mungkin dia lebih dari 60% ya, tidak tergantung pada, jadi pendapatan asli daerahnya tinggi. Nah, yang sedang itu kabupaten sedang itu hanya beberapa saja kayak Sidoarjo, Kabupaten Bogor, Sleman, Nggak Gresik. banyak ya. Sisanya termasuk juga Kabupaten Bandung, ya, Loh, Kabupaten Morowali. saya Morowali itu kaget yang, itu Kabupaten Bintan tuh, Mas. Bintan hmm, tuh kan pariwisatanya tinggi sekali tuh, ya, ya. ya, Terus Kabupaten Kudus tuh sebelahnya Bintan, itu industrinya jalan sekali, karena mm-mm. ada jarum segala macam. Oh ternyata masih ini ya, ketergantungan Masih, ke pusatnya masih sangat tinggi ternyata. ya, ya, termasuk juga Morowali yang ada industri nikel kan, Iya, gitu. oh itu pusat langsung juga duitnya ya, ke pusat semua itu. Iya, mm-mm. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi dananya diambil dari daerah mereka, terus ekologi juga mengalami kerusakan, sementara memang dananya itu diambil oleh pusat. Nah, kalau tidak seimbang, bagaimana daerah bisa memperbaiki kondisi Iya. lingkungan, ekologi? Menarik loh, termasuk Kabupaten Karawang, itu kan pusat industri itu. Tapi ternyata Mm-mm. ketergantungan dari pusat masih sangat besar. Iya, iya, Oke. betul. Oke. Nah, menurut Mas Ramlan nih, sorry nih Mas. eh Menurut Mas Ramlan, apa sih yang terjadi misalkan kayak di Kabupaten Karawang ya, terus Kabupaten Gresik itu juga industrinya besar sekali sebenarnya, setahu saya. Ya, Mm-mm. eh, apa ya yang terjadi kok ini termasuk kota kabupaten yang isinya pabrik, industri, tetapi ketergantungan dari transfer daerahnya itu sangat tinggi. Apakah ada pengelolaan yang salah di pemerintah kota kabupaten atau memang apa inovasinya yang kurang atau apa? Mungkin Mas Ramlan ada insight atau ada info? Ya tentu misalnya di kabupaten-kabupaten ini ya, sebagai contoh Misalnya saya kemarin itu kajian singkat tentang Kabupaten Morowali. Hmm. Jadi kami mengkaji berapa sebenarnya dana transfer ke daerah yang turun di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Salah Hmm. satunya adalah Kabupaten Morowali. Jadi Kabupaten Morowali ini banyak sekali perusahaan-perusahaan nikelnya ya. Kan ada industri apa tuh Morowali Imip atau apa tuh ya. Nah, tetapi kami lihat sebenarnya memang dari sisi dana transfernya itu apa namanya eh, sekitar APBD-nya 2,5 ya. Tetapi memang dari dana transfernya itu nggak terlalu banyak dan PAD-nya juga tidak terlalu banyak ya, hanya sekitar 800 M-an ya gitu. Hmm. Jadi eh, dana transfer ini memang dia tinggi karena dia mendapatkan misalnya dana bagi hasil. Nah, tetapi memang dari sisi pendapatan asli daerah dia juga nggak terlalu tinggi begitu. Nah, artinya si daerah-daerah yang misalnya yang industri gitu ya, terus juga yang sumber daya alam, itu dia menerima dana bagi hasil, dana transfer dari pusat, tetapi di satu sisi dia kurang menjadikan itu sebagai stimulan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Hmm. begitu. Nah, seharusnya memang kabupaten-kabupaten tersebut ya ya tentu yang misalnya yang daerahnya kayak sumber daya alam ya itu dia akan mendapatkan dana dana transfer dari pusat. Tetapi semakin ke sini ya sebagai contoh misalnya dana bagi hasil sumber daya alam. Tentu sumber daya alam lama kelamaan kalau dikeruk akan habis. Betul ya? Nah, artinya dana bagi hasil, dana transfernya itu akan menurun begitu. Nah, seharusnya dana yang ada itu bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, menstimulan ekonomi masyarakat. Begitu, Mas Ibnu. Oke. Mantap ini insight-nya Mas Ramlan. Udah setengah jam lebih kita. Padahal saya bilang sama Mas Ramlan janjinya setengah jam aja nih maksimal nih. Mas Ramlan, sebelum kita tutup, ada tambahan nggak dari Mas Ramlan terkait ya kontroversi soal TKD ini dan apa sih yang bisa terjadi kalau hal seperti ini itu terus-menerus dibiarkan oleh pemerintah pusat? ya eh, yang pertama
apa namanya, pertama adalah bagaimana sinkronisasi antara perencanaan dan juga penganggaran. Begitu. Jadi apa namanya, pemerintah daerah ya di hari-hari ini itu mereka sudah menyusun rancangan pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ya 2025-2029. Nah, data-data yang mereka pakai seharusnya memang menggunakan data yang existing yang ada ya. Kalau mereka menggunakan data proyeksi yang tahun sebelumnya itu sudah tidak akan sama lagi begitu. Jadi itu yang pertama. Jadi mereka juga harus menyesuaikan teman-teman pemerintah daerah. Yang kedua adalah pemerintah pusat itu harus transparan gitu ya. Ketika misalnya memang akan memangkas itu digunakan untuk apa? Kan kaget juga kepala daerah, seharusnya ini materi ini juga harus ada di retreat yang sebelumnya kan? Buat Oh, apa tuh nggak dikumpulkan? diinfo ya? Nggak ada info tuh, harusnya di retreat itu materi bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah dan sebagainya, dikasih tahu bahwa akan ada pemangkasan, ini kan tidak ada. Bahkan ke daerah pun itu tidak transparan. Nah, ke depan mereka juga harus transparan, tidak hanya di internal pemerintah pusat saja, tapi juga ke pemerintah daerah, ke masyarakat, gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kewenangan-kewenangan yang ada di pemerintah daerah itu jangan dipangkas lagi, gitu ya. Karena itu yang menjadi salah satu kekuatan dari pemerintah daerah. Bahkan kalau perlu untuk pemerintah daerah yang sanggup, gitu ya, diberikan kewenangan lebih, begitu. Jadi yang kewenangan-kewenangan untuk mengelola apa namanya sumber daya alam gitu. Jadi jangan dipangkas lagi tuh kewenangan daerah. Jadi intervensi pemerintah pusat jangan terlalu tinggi kepada pemerintah daerah. Biarkan pemerintah daerah itu bekerja sesuai dengan apa namanya rencananya, karena kita sudah berkomitmen pasca reformasi untuk mendorong desentralisasi dan otonomi daerah. Gitu Mas Ibnu. Oke, terima kasih Mas Ramlan atas pemaparannya dan jawaban-jawabannya. Saya terima kasih sekali. Ini banyak banyak pencerahan dan sepertinya masyarakat juga belum banyak tahu tuh ya dari kontroversi kenaikan PBB segala macam. Dan salah satu yang menarik tadi data dari Mas Ramlan adalah 2016 dibandingkan 2026 nanti ya beda 10 tahun itu. Ternyata transfer ke daerahnya lebih tinggi yang 2016. Nah, ya, ya. itu kalau jadi berita cakep sekali itu. Jadi grafis itu pasti apa pasti viral pasti rame. Ya, Oke, Mas Ramlan terima kasih ya. Pemirsa YouTube-nya Kedai Kopi. Ini tadi pemaparan yang luar biasa dari Mas Ramlan Nugraha. Beliau adalah koordinator keuangan publik di Patiro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.